Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah? Alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama saya Laili Badruddin dan di samping saya ada Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang asal share sama juga bohong, ya. Dimana di zaman sekarang ini seorang bebas untuk membagikan semua berita. Padahal orang itu nggak tahu berita ini benar atau tidak. Lalu hukum untuk menyebarkan seperti ini bagaimana Habib? Berita yang tidak diketahui benar dan tidaknya, untuk menyebarkan hukumnya ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jazakumullah khair Ustaz Laili Badruddin atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Maka di akhir zaman ini, saat ini sosial media ini luar biasa. Sudah tidak jarang umat di akhir zaman ini mudah sekali diadu domba dan mudah sekali terfitnah. Maka zaman dahulu kita sering mendengar dalam hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama, kelak di akhir zaman akan muncul zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Maka di masa saya masih kecil dan orang-orang terdahulu tuh berpikir zaman fitnah ini, bagaimana zaman fitnah ini? Ini adalah hal yang tabu, ya. Karena zaman dulu fitnah adalah hal yang tabu dan jarang sekali seseorang itu yang memfitnah ataupun kabar fitnah tersebar. Ternyata dengan berkembangnya media dan telekomunikasi di zaman sekarang, fitnah ini marak luar biasa tersebar. Di antaranya salah satunya dengan media ini. Media sosial. Yang mana ditunjang dengan berbagai sosial media yang muncul, bahkan yang dahulu sosial media hanya bisa diakses melalui PC, komputer yang besar. Saat ini sudah bisa diakses melalui gadget atau salah satu sarana prasarana alat komunikasi yang paling kecil yang dibawa keseharian. Dan menyebabkan mudah sekali seseorang membuat fitnah. Dan hal ini asal menyebar kabar tanpa ada penjelasan, maka tidak diperkenankan. Khususnya kabar-kabar ini yang berkaitan dengan, mohon maaf, pribadi seseorang. Atau kabar tentang suatu golongan yang mana tidak ada sumber penulisan. Kemudian juga selain tidak ada sumber penulisan, hal tersebut ternyata tidak ada di dalam sumber yang ia tuliskan tersebut. Nah, ini menyebabkan fitnah. Maka sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan bahwasanya idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa kabar, maka fatabayyanu. Maka cobalah cari kabar. Perjelaslah itu. Apakah benar kabar tersebut? Dicari informasinya, digali informasinya, apakah benar? Nah, media ini bisa menjadi sarana dakwah, sarana menunjang pahala, bisa jadi juga sarana fitnah paling besar. Terutama ketika kita menyebarkan aib yang belum tentu benar. Yang benar saja nggak boleh, apalagi yang tidak benar. Maka hendaknya di dalam proses seperti ini kita harus menyadari pentingnya di dalam bersosial media. Tentunya ada adab-adab di dalam bersosial media, sehingga tidak mudah sekali kita ini menyebarkan kabar yang mana kabar tersebut belum tentu benar. Maka hukumnya seperti apa? Menyebarkan kabar yang belum tentu benar, hukumnya tentunya haram. Hukumnya haram, pasti haram hukum tersebut, dikarenakan apanya adalah dusta. Dan sudah jelas laknatullah alal kadzibin. Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Nah, terkadang ini Habib, ada seseorang yang membagikan satu berita. Sebetulnya berita ini benar, tapi dia tidak tahu sumber aslinya ini dari mana. Ini bagaimana? Nah,
Maka di dalam menyebarkan berita, paling tidak kita lihat konteks berita yang akan kita sebarkan. Yang pertama, apakah berita yang kita sebarkan ini menimbulkan manfaat atau tidak? Ditimbang, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Kalau sekiranya ditimbang lebih banyak manfaatnya, maka coba di cross check sumber dasarnya. Misalnya, kita menyebarkan suatu hadis Nabi SAW. Nah, ternyata di dalam hadis tersebut kita tidak tahu bahwa hadis yang akan kita sebarkan ini hadisnya maudhu, palsu. Walaupun ada nilai kemanfaatan, tapi menyebabkan fitnah. Maka hendaknya dipelajari dahulu. Apabila hadis ini masih dhaif, masih tidak masalah. Tapi ketika hadis ini sudah hadis palsu, maka kita harus mencari sumbernya dahulu. Alangkah lebih baik. Kemudian, apabila kabar ini tidak manfaat, tentunya tidak perlu disebarkan. Walaupun kabar ini adalah benar. Nah, maka bagaimana cara etika kita dalam menyebarkan postingan tersebut? Yang pertama, pastikan sumber postingan ini. Rujukan yang tertulis apakah sudah benar? Yang kedua, kira-kira menimbulkan kemanfaatan atau kemadharatan? Yang ketiga, setelah kita cek menimbulkan manfaat atau madarat, kira-kira apabila kita sebarkan, orang yang kita sebarkan itu ikhlas atau tidak? Jadi hendaknya kita harus izin atau pamit dari orang yang kita sebarkan. Mohon maaf, banyak sekali dari kita ini ketika menyebarkan berita, pesan, tanpa izin dari orang yang menulis pesan tersebut. Walaupun dengan dalih alasan, ini kan sosial media, milik semua. Yang jadi masalah apa? Apabila kita menyebarkan suatu ilmu, ketika ilmu itu kita sebarkan, sedangkan kita yang menyebarkan ditanya oleh orang yang menanyakan tentang perihal ilmu tersebut, kita tidak mampu menjawab. Maka di situ pentingnya kita pamit kepada yang kita ambil kabarnya ini. Tujuannya untuk apa? Ketika ada orang yang tabayyun dapat menjelaskannya. Dan juga menghargai orang yang memiliki ilmu tersebut. Sama halnya seperti antum ini punya kitab. Para ustadz, para kiai, pondok-pondok mengeluarkan kitab, ya, kitab di pesantren tentunya. Tapi kita tidak membeli kitabnya, yang mana sudah ditulis ini hak cipta milik pondok pesantren, hak cipta milik ini, kita tidak membeli kitabnya, ya. Tapi kita fotokopi. Padahal ini penghasilan untuk pondok tersebut. Walaupun ini ilmu, isinya ilmu, tapi kan kita harus izin, harus pamit. Begitu pula berita-berita yang kita ambil di media, kita harus izin pamit. Kalau tidak apa? Menyebabkan tersebarnya fitnah. Termasuk juga video-video potongan dan lain sebagainya, kita harus pamit dengan orang yang memiliki hak tersebut. Kemudian ini sering kita dapati kabar-kabar di media sosial. Ya. Sebetulnya anjurannya ini adalah satu kebaikan. Tapi akhirnya itu dikasih tulisan, tolong share ke 10 grup Anda. Kalau tidak, maka Anda akan mendapatkan kecelakaan. Dan seterusnya seperti itu. Ini kan sering kita dapati tulisan-tulisan seperti itu. Apakah ini juga dibenarkan? Walaupun awalnya baik, cuman belakangnya ini ada ancaman habib. Sering kita dapati dahulu ya, kalau kamu nggak menyebarkan akan mendapat musibah, anaknya mati, ibunya mati, dan lain sebagainya. Maka tolong, ini buat kalian yang suka nulis berita ini, suka menulis pesan ini, ketahuilah bahwa Anda bukan Tuhan. Ya, Anda bukan Tuhan. Kalau Anda tidak mau, kepingin berita ini disebarkan dengan cara seperti ini, demi Allah hati-hati, musibah itu akan menimpa Anda sendiri. Ketika kita ikut membantu menyebarkan, berarti kita membuat orang lain ikut merasa takut. Padahal ini adalah hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ketakutan. Ini adalah hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya, sesungguhnya yang harus kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Jangan takut sama makhluk. Ya. Para ulama telah membahas permasalahan al-khauf ini. Perasaan rasa takut ini. Ya, barang siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khafa kulli syai'. Ya, segala sesuatu akan takut kepadanya. Dan barang siapa orang yang takut selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak takut sama Allah, maka segala sesuatu akan menakutinya. Dia sama Allah nggak takut. Ya kalau takut sama Allah, ya, segala sesuatu nggak buat takut. Saya mati nggak takut. Kenapa? Saya takutnya sama Allah. Dia buat masalah orang nggak takut, takutnya sama siapa? Sama Allah. Tapi ketika kita tidak takut sama Allah, walaupun di ruang tertutup kita bermaksiat, ya, maka kita takut mati. Kalau mati nanti disiksa. Kita takut berbuat zalim. Kalau berbuat zalim, Allah yang balas. Maka kembali rasa takut kita hanya kepada Allah. Maka tentang kabar tadi seperti itu, demi Allah walaupun kabar ini bermanfaat, maka hilang nilai kemanfaatannya karena menyebarkan kepanikan. Kalau antum merasa hal ini baik, manfaat, ambil tulisannya, buang yang di bawah. Buang yang di bawah, nggak perlu itu menyebarkan rasa takut. Dan demi Allah sumpah itu atau doa tersebut tidak akan terjadi. Jangan takut. Terkadang ini juga ada
tulisan-tulisan. Dia menuliskan mungkin sholawat atau qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Kemudian bawahnya ditulis, coba dicek adakah yang salah. Bawahnya lagi dikasih tulisan, ini karena jenengan sudah baca 3 hal ini, berarti jenengan sudah membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ini termasuk penipuan dalam medsos atau tidak seperti ini? Ini termasuk salah satu trik atau metode seseorang untuk mencuri pahala, ya. Jadi membuat orang seakan-akan, ayo coba dicek suratul Ikhlas. Maka dengan mengecek secara tidak langsung kita membaca. Saya kira kalau dalam urusan seperti ini adalah justru menimbulkan nilai manfaat yang besar, ya. Bukan ke penipuan. Kalau penipuan ini dia mengatakan huruf di dalam ada yang salah, tolong dibenarkan. Tapi kalau minta tolong dicek, kan dia benar kan, tolong dicek. Apabila telah benar, berarti Anda telah membaca suratul Ikhlas 3 kali. Itu sangat bagus manfaat. Maka di akhir zaman ini terkadang, ya, umat ini harus dipancing dengan sesuatu yang menyebabkan dia taat. Mohon maaf, ketika kita mengatakan ayo sholat duha ini pahalanya luar biasa besarnya, kita kadang ibadah sholat duha ini agak biasa aja. Tapi begitu ngomong orang kalau sholat duhanya istiqomah, rezekinya lancar, semangat sholat duha. Harus ada pancingannya. Jadi subhanallah, ketika kita mengatakan, seandainya Rasulullah mengatakan, ya, malam Lailatul Qadar adalah malam sekian, pasti orang itu akan ibadah dalam 1 malam. Tapi ketika Allah Ta'ala, Rasulullah SAW berfirman, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir ganjil di akhir Ramadan. Maka kita semua di 10 malam terakhir bulan ganjil di bulan Ramadan, kita semangat ibadah. Kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi dicari. Jadi makanya butuh dipancing kadang. Kita sebagai manusia ini butuh dipancing dengan sesuatu iming-iming yang membuat kita ingin semangat. Contohnya, Rabi'atul Adawiyah. Ini contoh saja. Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang wanita salehah, ya, seorang wanita salehah dan bahkan terkenal dengan thariqah mahabbah, yaitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Rabi'ah ini. Setelah hari pernikahan pertama Rabi'atul Adawiyah, ini hanya contoh saja ya. Hari pernikahan pertama, ia memasak daging yang banyak melayani suaminya. Setelah melayani suaminya, suaminya pergi keluar. Setelah keluar suaminya kembali, ia masakkan lagi daging sambil mengatakan, wahai suamiku, makan daging yang banyak, keluar, menikahlah lagi, 2, 3 atau 4. Maka suaminya ini bingung, ini saya pengantin baru, kok saya disuruh nikah lagi? Kenapa kamu gak cinta kepadaku, Rabi'ah? Apa jawaban Rabi'ah? Ketahuilah wahai suamiku, seandainya dengan pernikahanku kepadamu ini tidak menambahkanku semakin dekat kepada Allah, niscaya aku tak akan menikah kepadamu. Jadi tujuan nikahnya hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana Siti Zulaikha ketika telah dipisahkan Allah Ta'ala oleh Nabi Yusuf, sehingga ia datang kepada Nabi Yusuf dalam bentuk wanita yang tua renta, lalu meminta-minta. Dan Nabi Yusuf bertanya, siapa engkau? Saya adalah Zulaikha. Dan mengatakan Zulaikha, ya Yusuf, mintakan kepada Allah supaya aku kembali muda. Kalau aku kembali muda, aku ingin menikah denganmu dan akan bertobat kepada Allah. Didoakan, ya Rabb, jadikan Zulaikha kembali muda. Nabi Siti Zulaikha kembali muda, lalu menikah dengan Nabi Yusuf. Namun setelah menikah dengan Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Ternyata Siti Zulaikha lebih senang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan Nabi Yusuf. Allah. Sampai suatu saat mengatakan, ya Yusuf, kalau kau tak punya hajat denganku, aku ingin ibadah kepada Allah. Karena saat ini aku lebih tenggelam dengan cintaku kepada Allah. Maka kata Yusuf alaihissalam mengatakan, ya Zulaikha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk menemaniku. Sehingga akhirnya Siti Zulaikha meninggalkan ibadahnya dan mendekat pada Nabi Yusuf. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ibadah ini, semuanya tujuannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai plus, kita semangat. Tapi ketika nggak ada nilai plus, kita nggak semangat. Motivasi untuk menikah tidak ada, motivasi untuk beribadah nggak ada, untuk sholat nggak ada. Kita sholat ini selama ini karena apa? Takut neraka, kepingin masuk surga. Kita takut kehidupan setelah kita wafat. Bagaimana kondisi kita setelah kita wafat? Akan tetapi kita lihat bagaimana Rabi'atul Adawiyah ketika disindir oleh seorang sambil mengatakan, ya Rabi'ah, kamu ini munafik, kamu ibadah bukan karena cinta kepada Allah. Kamu ibadah ini karena kamu takut akan nerakanya Allah dan kepingin surganya Allah. Maka Rabi'atul Adawiyah ini adalah orang yang garam, tenggelam di dalam mahabbah kepada Allah Ta'ala, sehingga ia berlari ke rumahnya lalu mengambil seember air dan mengambil sebatang korek sambil bertanya pada Fulan, ya Fulan, tunjukkan kepadaku di mana nerakanya Allah dan di mana surganya. Maka orang ini bingung, ya Rabi'ah, apa yang kau lakukan? Ya Fulan, ketahuilah bahwa dengan ember ini akan aku padamkan api neraka dan dengan korek ini akan aku bakar surga, karena aku ibadah hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Habib, ini sering kita mendapatkan link-link pengajian ini.
pengajian ini dan seterusnya. Nah, untuk membagikan link pengajian ini, apakah juga mendapatkan pahala? Dan juga ketika orang ini nggak hadir, dia hanya membagikan saja gitu, tapi nggak mau hadir di majelisnya, kira-kira juga dapat pahalanya atau tidak kira-kira? Sering membagikan link majelis. Nah, justru sering membagikan link majelis itu manfaat yang luar biasa. Saat ini metode dakwah ini beraneka rupa. Di antaranya metode dakwah dengan media. Saat ini zaman sudah berkembang. Ketika kita tidak masuk di dalam seluruh media apapun itu, sosial media apapun. Mohon maaf kalau boleh saya sebutkan seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya, itu adalah sarana dakwah terbaik saat ini. Karena apa? Saat ini anak muda, bahkan orang-orang yang sudah dewasa pun cenderung lebih banyak memegang sosial media dibandingkan menonton televisi atau hadir di majelis. Maka dengan harapan sosial media tersebut, kita menyebarkan link tersebut, mungkin suatu saat hatinya akan tergerak hadir ke majelis ilmu. Yang mana dengan hadir ke majelis ilmu ini menyebabkan ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu cuma menyebar link ataupun menyebarkan kesimpulan-kesimpulan atau hasil dari acara tersebut yang telah disimpulkan dalam sebuah tulisan lalu di-share. Nah, itu manfaatnya sangat besar. Yang membagikan dapat pahala atau tidak? Oh, dapat pahala tentunya. Karena tujuannya adalah kemanfaatan. Walaupun tidak pernah hadir ke majelis itu. Walaupun tidak pernah hadir ke majelis itu, orang ini dapat pahala. Akan tetapi lebih afdolnya apabila ia juga hadir ke majelis itu. Karena ia sebarkan kemanfaatan. Dia juga dapat. Ya, apabila dia hadir di majelis. Kalau tidak hadir dapatnya? Kalau tidak hadir, kelipatan sebanyak apa yang menyebarkan link tersebut. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak pahala yang dapatkan. Oh, Masya Allah. Terus kalau memotong video-video daripada para kiai, para asatid, tapi tidak izin sama yang punya konten YouTube-nya ini. Nah, gitu. Nah, ini masalah yang saat ini sering kita hadapi. Maka tentunya di dalam memotong video dan lain sebagainya harus memiliki dua hal. Yang pertama, kita harus memiliki etika. Tujuan kita memotong ini mengadu domba atau menyebar kemanfaatan. Nah, ketika kita tujuannya mengadu domba dan kita tidak pandai dalam urusan memotong, akan menyebarkan fitnah. Yang kedua, sudahkah kita izin pada pemilik konten? Karena dikhawatirkan pemilik konten ini ada yang mengizinkan video disebarkan, ada yang tidak mengizinkan. Nah, kalau tidak mengizinkan, maka tidak akan ada keberkahan. Sama halnya seperti seseorang yang, mohon maaf tadi, memfotokopi kitab. Tidak ada keberkahannya sama sekali. Jadi hendaknya di dalam kita mengambil video dan memotong, menyebarkan video tersebut, hendaknya kita diperbanyak, kita memohon izin kepada yang mempunyai video siapapun awal itu konten awal itu, dan dijelaskan bahwa saya akan memotong dari bagian video yang ini dan bagian video tersebut. Jadi ada izin, sehingga tidak menyebabkan fitnah. Karena saat ini gara-gara video potongan ini menyebabkan mengadu domba antara pihak-pihak terkait. Apalagi kalau yang kita adu domba, yang kita fitnah ini ulama. Ya, maka akan menyebabkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini marak habis konten-konten dakwah. Nah, tapi tujuannya bukan berdakwah. Bikin konten A, bikin konten B. Kelihatannya islami, hanya saja tujuannya ini bukan dakwah, tujuannya untuk mencari fulus, untuk mencari uang. Ini diperbolehkan atau tidak? Baik. Bagaimana maraknya konten-konten berbau islami, tapi dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk diri pribadi? Maka di sini perlu kita ketahui yang pertama adalah kira-kira konten ini bermanfaat atau tidak. Kalau konten ini menghadirkan banyak manfaat, perkara itu keuntungan pribadi, maka orang yang menyebarkan atau membuat konten ini nggak dapat pahala. Tapi tetap kontennya yang dipergunakan adalah bermanfaat. Sebagaimana seorang ulama atau siapapun itu yang menentukan, yang mana sebenarnya ilmu itu kan mahal, ya. Ilmu ini mahal, maka ilmu ini ada harganya. Maka hendaknya orang yang menyebarkan ilmu ini juga harus dihargai. Seperti apa ilmunya? Karena ilmu ini punya nilai yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika seseorang ini tidak ikhlas, walaupun ya apa tapi tidak ikhlas, tidak ada ikhlasan dalam hatinya, maka nggak berkah. Ilmunya nggak akan manfaat. Maka kalau bisa di dalam proses ia membuat konten ini, yang pertama kembalikan niatnya untuk Allah, sehingga ketika mendapatkan rezeki itu, rezekinya ada keberkahan. Dan kontennya tetap bermanfaat. Yang saat ini marak ini, mohon maaf ya, yang saat ini marak inilah
membagikan uang kaget atau menorong orang ya. Ini kontennya niatnya dia memang mencari subscriber, juga mencari viewer yang banyak. Iya. Tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini terlepas dari ia mencari keuntungan, tapi yang perbuatan yang lakukan adalah perbuatan kebajikan. Walaupun ia menampakkan kebaikannya, tapi ada manfaat buat orang lain. Maka konten-konten seperti ini saya kira masih layak dikonsumsi dan mengajarkan kepada kita ternyata di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita mandang sudut pandang negatif, kita suudzon terus sama orang. Wah, ini nggak karena Allah, amal kok ditampak-tampakkan. Akan tetapi mungkin gara-gara orang tersebut, orang-orang yang susah banyak yang tahu. Untuk memacu kebaikan-kebaikan. Ya, contoh Ustadz ya, kemarin sekarang di Instagram itu kalau lihat bapak yang ini duduknya di pojok sini, tolong dibeli dagangannya. Kasihan. Jadi ramai kan akhirnya. Yeah. Nah, ini kan menolong orang, ini manfaat ini. Bahagia seperti itu Ustadz. Kemudian ada seseorang ini, Habib. Dia sudah terlanjur membagikan berita-berita. Ternyata yang dibagikan ini adalah berita-berita bohong. Hoax. Ini untuk menutupi hal ini caranya bagaimana? Baik. Dan hukumnya ini dosa atau tidak? Karena dia juga nggak tahu, hanya membagikan saja. Segala sesuatu yang tidak tahu tentunya tidak ada dosa baginya. Ya. Kalau orang ini nggak tahu, nggak ada dosa baginya. Nah, maka bagaimana apa ia telah terlanjur menyebarkan berita tersebut, yang mana beritanya ternyata nggak benar, beritanya bohong. Maka yang pertama ia harus mencabut berita tersebut. Kalau sudah terlanjur tersebar, ia wajib mengklarifikasi bahwa tersebar berita tersebut ternyata tidak benar dan memohon maaf sebesar-besarnya. Jadi tetap dia harus mengklarifikasi bahwa kabar itu ternyata tidak benar. Kabar itu bohong. Karena kabar itu telah merugikan dan yang nggak kalah penting, memohon maaf kepada yang bersangkutan. Baik secara terbuka ataupun secara tertutup. Mohon maaf, karena ini telah merugikan oknum. Dan umumnya orang-orang yang dirugikan itu umumnya setelah mendengar klarifikasi tanpa harus bertemu biasanya memaafkan, walaupun tidak semuanya. Maka paling tidak harus ada klarifikasi, tabayun, bahwa saya salah. Tetap ada klarifikasi minimal itu. Karena telah kabar bohong ini merugikan orang lain. Banyak orang. Misalnya kabar kematian seseorang, ya, nggak benar ini orang mati, dikabarkan mati. Oh, ini dosa besar. Lalu kabar lagi apa? Seseorang ini terjerat seperti ini. Mohon maaf, kabar perselingkuhan. Ini hati-hati nih. Orang selingkuh, orang zina nih. Ini kalau tidak benar, dosa luar biasa. Bahkan engkau harus melihat. Kamu nggak bisa menghukumi dua orang laki dan perempuan yang masuk di kamar lalu keluar dalam keadaan keramas, itu orang ini berzina. Kecuali kamu melihat sendiri bahwa mohon maaf ya, orang tersebut telah melakukan hubungan secara kasat mata nih. Setelah melihat sendiri baru. Kalau nggak boleh ini. Ini fitnah ini. Walaupun dua orang ini bersamaan, ya melakukan dosa benar, tapi belum tentu ya bersetubuh. Ini fitnah yang besar. Maka harus dilihat. Kalau nggak lihat sendiri, nggak boleh fitnah. Jadi ini saking beratnya kita menghukumi seorang. Karena zaman sekarang ini akhir zaman mudah sekali fitnah. Ya, mohon maaf, kadang ada orang tertidur kasih bius, ya, ditempel di sampingnya foto ini telah berhubungan. Padahal belum tentu berhubungan. Ini fitnah. Nah, kata. Ini di zaman akhir juga, Habib. Banyak orang untuk mencari sumbangan lewat media sosial. Nah, terkadang sumbangan ini hanya pura-pura saja agar dia mendapatkan penghasilan. Ini kiat-kiat untuk neliti yang seperti ini bagaimana, Habib? Ya, kalau kiat-kiat utama ya kita langsung aja cek NPWP-nya, minta ke Dirjen Pajak. Tidak. Jadi tentunya di dalam kita menerima pamflet-pamflet atau undangan-undangan yang meminta sumbangan, tentunya kita harus tahu dulu yang kita sumbang ini siapa, wujudnya seperti apa, apakah telah berjalan maksudnya majelisnya, dan apakah benar nomor yang rekening ini adalah nomor rekening milik si yayasan atau majelis yang akan didirikan. Jadi kadang di situ kontak personnya itu kontak person, mohon maaf apabila penipu ya si penipu itu kan. Kita tabayun ini pondok biasa apa? Ya monggo. Zaman sekarang ini mudah sekali mencari informasi. Tinggal googling selesai. Ya, googling selesai, buka Google, cek ini pondok milik siapa, di cross check apakah benar pondok ini mengadakan pembukaan donasi dan lain sebagainya. Namun apabila sumbangan-sumbangan ini berupa seperti zaman sekarang, seperti pakai barcode dan sebagainya, saya kira kalau barcode nggak mungkin nipu saya kira ya. Karena barcode ini sudah diseleksi tentunya atas bank fulan telah menyeleksi. Dan apabila ternyata ini tipuan, dan bank sekarang pun berani mengembalikan uang yang kita kirim tersebut, tentunya berani. Akan tetapi hakikatnya seseorang itu yang menyumbang
yang bersedekah ini, dia tidak perlu tahu untuk apa dan siapa, yang penting niat awalnya. Entah orang ini butuh atau tidak, ketika ia menyumbang, dia harus pasrah lepas. Walaupun tidak kena sasaran. Walaupun hakikatnya seperti itu. Tapi kalau alangkah lebih baik apabila tepat sasaran. Sehingga bagaimana cara kita meng-cross-check hal tersebut? Ya mari dicek langsung di rekening banknya, apakah benar ini milik fulan bin fulan, atau kita tanyakan kepada pondok yang akan dibangun atau majelis yang membutuhkan, apakah benar ini pesan tersebut adalah milik sang pemilik majelis tersebut. Sesungguhnya amal seorang tergantung niatnya. Kita niat. Makanya orang itu kalau mau nikah pun nikah juga harus pasang kan? Jadi seluruh amal ini tergantung niatnya. Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, adab istiqadhah minan naum, bangun, adab bangun tidur, kita harus berniat di pagi hari ini bahwa seluruh aktivitas kita dalam satu hari kita niatkan untuk ibadah. Termasuk diantaranya apabila kita menyumbang, ternyata nggak salah sasaran, tapi Allah Maha tahu niat kita untuk kebaikan, maka tetap mendapatkan pahala. Alhamdulillah, para pemirsa, sudah kita dengarkan bersama, saksikan bersama ulasan dari guru kita Al-Habib Muhammad Haidar bin Alwi Al-Jufri. Kami mohon kesimpulan dari apa yang antum sampaikan dari awal sampai akhir ya Habib. Poin-poin pentingnya kira-kira apa untuk teman-teman kita dan juga para pemirsa yang ada di rumah semuanya. Baik, maka paling tidak inti dari pembahasan kita di hari ini adalah yang paling penting bagaimana cara kita mengolah berita. Tidak mudah kita menyebarkan berita kecuali kita tahu sumbernya dengan pasti. Maka janganlah menyebarkan berita kecuali sumber yang pasti. Kadang ini broadcast ini kita sebar kabar nggak pasti ya. Kabar harus minum ini biar sembuh. Padahal nggak benar ini. Nah, nanti kita nggak boleh menyebarkan kabar kecuali sumbernya pasti. Sumbernya harus thiqah, ya, harus jelas. Kemudian yang kedua, setelah kita menyebarkan hal tersebut, kita niatkan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pahala. Apabila kita menemukan kabar yang sumbernya tidak thiqah, tapi kabar ini jenengan ragu, ya, antara benar atau tidaknya, maka monggo di cross check. Apabila diyakini kabar ini kabar yang buruk, ya, kabar ini dapat menyebabkan namimah, adu domba ataupun fitnah, walaupun kabar ini benar, jangan disebarkan. Karena antum telah ikut andil dalam menutupi aib seseorang. Jangan jadi orang yang ikut andil dalam menyebarkan aib seseorang. Maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hati yang tentram, hati yang damai, tidak mudah memfitnah, tidak mudah mencibir orang, dan senantiasa menyebarkan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong orang-orang yang senantiasa mencari ilmu pengetahuan, ya, senantiasa ikut andil dan menyebarkan dalam hal-hal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Habib atas ulasan-ulasannya dan juga doa-doa untuk kita semua. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang dengan saya Laili Badruddin di acara Cahaya Pagi Trans 7 Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.